Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa dan juga pendengar radio kita FM yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan dan juga kenikmatan-kenikmatan yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan juga pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran sirah nabawiyah kita di bab al-hijratu ilal habasyah, atau sebelumnya sudah kita singgung sedikit tentang al-hijratu ilal habasyah ya. Ini adalah salah satu dari dua metode atau dua strategi Rasulullah SAW menghadapi situasi di mana Rasulullah dan juga para sahabat selalu diserang ya, dicaci, dihina ya, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang juga melakukan tindakan-tindakan fisik kepada para sahabat Nabi atau bahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dua opsi ya, strategi untuk melindungi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama adalah Darul Arqam yang menjadikan rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam menjadi markas dari ibadah, ya, tarbiyah dan juga kegiatan-kegiatan dakwah Nabi SAW dan juga para sahabat, yang mana bertujuan tentunya agar tidak dilihat langsung ya, ataupun jauh dari pandangan musyrikin Quraisy, sehingga tidak lagi diganggu ya, tidak lagi dibubarkan kajian-kajian yang ada ya, majelis-majelis ilmu, majelis Quran mereka. Kemudian yang kedua adalah hijrah ke negeri Habasyah. Nabi SAW mengisyaratkan kepada kaum muslimin untuk berhijrah ke negeri Habasyah, dan tentunya ini hijrah yang pertama bagi kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin ya. Dan hijrah ini ya ke negeri Habasyah atau Ethiopia pada sekarangnya, itu setelah Nabi SAW memastikan bahwa raja yang ada di sana ya, Raja Najasyi, itu adalah raja yang akan melindungi ya, raja yang adil dan tidak menzalimi orang-orang yang meminta bantuannya atau yang berada di bawah naungannya. Ya, baik, kita lanjutkan di potongan dari Al-Hijratu ilal Habasyah ini ya, kita sampai pada paragraf yang ketiga ya. 1 dan 2 sudah ya, bahwasanya perjalanan hijrah ini dipimpin oleh Utsman bin Affan ya, dan juga disertai oleh istrinya ya, Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian di paragraf berikutnya, kharaja haula'is sahabah sirran fi dhalamil laili qasidina mina Syu'aibah janub Jeddah. Mereka kaum muslimin keluar, atau para sahabat keluar secara diam-diam. Ya, jadi hijrahnya mereka pun bukan hijrah yang terang-terangan. Mereka keluar secara diam-diam fi dhalamil lail, di kegelapan malam. Di kegelapan malam menuju pelabuhan ya, menuju pelabuhan Syu'aibah yang dekat dengan Jeddah. Nah, di sana ada pelabuhan yang kalau dari posisi peta Saudi Arabia itu yang paling pinggir ya, atau yang paling berseberangan dengan laut ya. Kemudian nanti dari situ akan menyeberang ke negeri atau ke benua Afrika.
Wa kana min qadarillah annahum wajadu safinatain, dan telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, mereka menemukan dua kapal, ya, safinatain, dua kapal, tijaratain, yang digunakan untuk berdagang, ya, biasa untuk membawa barang dagangan, ya, farakabuhuma hatta wasalu ilal habasyah, maka para sahabat pun mengendarai dua kapal tersebut dan sampai ke negeri Habasyah. Amma Quraisy falamma alimu bi khurujihim haju wa ghadabu. Adapun orang-orang Quraisy, ketika mereka mengetahui keluarnya para sahabat, mereka pun marah, mereka pun murka. Ya, murka atau marah. Karena perginya para sahabat ini tidak diketahui oleh mereka. Jadi ya boleh kita bilang mereka kecolongan, ya, ketika para sahabat pergi ke negeri Habasyah. Wa asra'u fi atharihim, maka mereka pun bergegas. Mereka bergegas untuk menyusul para sahabat, ya, agar bisa menangkap para sahabat yang pergi ke negeri Habasyah. Jadi setelah mereka mengetahui bahwa para sahabat keluar untuk berhijrah ke negeri Habasyah, Quraisy tidak mau diam, ya, mereka ingin agar para sahabat Nabi SAW ini dikembalikan ke kota Makkah. Ya, entah ini adalah perlakuan yang sangat konyol sebenarnya, ya, di mana mereka menyiksa para sahabat, mereka seolah, atau bahkan memang, ya, bukan hanya seolah, tapi memang benar-benar membenci para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Tapi ketika para sahabat ini keluar dari negeri mereka, mereka seolah-olah tidak mau, ya, para sahabat ini keluar dari Makkah. Mereka tidak rela kalau kaum muslimin atau para sahabat selamat, ya, aman di negeri orang lain. Jadi tujuan mereka adalah menyusul untuk menangkap kembali para sahabat, wa yarduhum ila Makkah, dan mengembalikan kaum muslimin ke kota Makkah. Liyuwasilu at-tankil wa ta'dzib. Ini alasannya adalah untuk melanjutkan penyiksaan dan tindak kekerasan kepada para sahabat. Jadi begitu kejamnya musyrikin Quraisy, ya, sampai-sampai kaum muslimin yang ingin selamat, ingin pergi dari negeri mereka, yang seharusnya ya sudah biarkan saja. Kalau mereka tidak, ya, musyrikin Quraisy tidak mau tidak mau mengayomi para sahabat ini, tidak mau bertetangga dengan mereka, biarkan saja mereka pergi. Tapi justru musyrikin Quraisy, ya, ingin menangkap kembali kaum muslimin untuk melanjutkan penyiksaan mereka, untuk melanjutkan tindak kekerasan mereka terhadap kaum muslimin. Wa yusarrifuhum an dinillah, dan juga untuk memalingkan para sahabat dari agama Allah, yang artinya mereka akan berusaha, ya, dengan usaha-usaha mereka, ya, diantaranya at-ta'dzib wa tankil tadi adalah tujuannya mengeluarkan kembali kaum muslimin, ya, dari keislaman mereka, memurtadkan, ya, para sahabat. Walakinnal muslimuna fatuhum ilal bahri, namun kaum muslimin sudah lewat, ya, atau sudah hilang, ya, mereka kehilangan, mereka, yakni kaum musyrikin, kehilangan kaum muslimin yang sudah menyeberang di lautan. Jadi sudah keburu, ya, menyeberang kaum muslimin, ya. Mereka tidak bisa menyusul kaum muslimin. Faraja'u khaibina ba'dama wasalu ila sahil. Maka musyrikin Quraisy pun
pulang dengan khaibin, kecewa, ya, dengan tangan kosong setelah mereka sudah sampai ke sahil. Sahil itu adalah pantai atau pinggiran laut. Jadi sudah sampai nih ke mana pelabuhan tadi. Ya, tapi ternyata kaum muslimin sudah terlebih dahulu berangkat menggunakan 2 kapal milik saudagar atau 2 kapal dagang. 6, ya. Ini adalah strategi yang kedua yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk atau demi menjaga keamanan dari para sahabatnya ridwanullahu anhum jami'an. Nah, maka kisah ini terus berlanjut, artinya kaum muslimin, sebagian dari mereka yang berhijrah, yang melanjutkan kehidupan mereka di Ethiopia atau di Habasyah, di bawah naungan, di bawah perlindungan dari dari Raja Najasyi, ya. Dan mereka hidup dengan tenang di sana. Namun orang-orang musyrikin, ya, tentu tidak akan tinggal diam, ya. Mereka kemudian nanti akan menyusun, ya, makar-makar. Mereka akan menyusun strategi-strategi untuk kembali atau untuk mengembalikan kaum muslimin dari Habasyah. Kemudian bab berikutnya adalah muwafaqatul musyrikina lil muslimina fi sujudihim wa sujudihim fi surati An-Najm. Di sini ada satu kejadian di sela-sela keadaan tadi, ya, kaum muslimin, sebagian dari kaum muslimin sudah ada di negeri Habasyah, ya, namun ada beberapa masih, ya, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini ada satu kejadian yang membuat gempar, ya. Kabar ini sampai kepada orang-orang atau kaum muslimin yang ada di negeri Habasyah, yaitu adalah sujudnya kaum musyrikin bersama kaum muslimin. Ini kan kalau menjadi headline berita, ini seolah-olah kaum musyrikin, ya, ikut bersama kaum muslimin, ya kan? Bersama-sama mereka sujud ketika dibacakan surat An-Najm. Surat An-Najm, ya. Dan ya memang kita harus, ya, benar-benar apalagi di masa-masa yang mudah sekali, ya, seperti sekarang ini, ya, kita mendapatkan berita-berita memang harus benar-benar divalidasi kebenarannya. Apakah benar berita itu, atau kita hanya membaca headline-nya saja tapi tidak membaca secara lengkap berita tersebut. Nah, ini juga berbahaya. Ini juga pernah terjadi di zaman Nabi SAW, terutama adalah kepada atau menimpa orang-orang yang ada di negeri Habasyah ini. Wa fi Ramadan sanata khamsin minan nubuwah, di tahun ke-5 dari kenabian, di bulan Ramadan. Ai ba'da hijratil muslimin bi hawalai syahraini, yaitu 2 bulan setelah hijrahnya kaum muslimin ke negeri Habasyah. Jadi, ya, ini sudah 2 bulan berlalu tanpa ada masalah yang berarti. Kaum muslimin benar-benar hidup di sana, dijaga, ya, dilindungi oleh Raja Najasyi, ya. Kemudian terjadilah peristiwa ini. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Masjidil Haram. Keluarlah Rasulullah ke Masjidil Haram. Wa haulal Ka'bah jam'un kabirun min Quraisy, dan seperti biasa di sekitaran Ka'bah, ya, itu ada beberapa atau kelompok besar, ya, kelompok besar dari orang-orang Quraisy, fihim sadatuhum wa kubara'uhum. Di sana ada tokoh-tokoh dan sesepuh mereka. Jadi yang berkumpul bukan orang-orang biasa, tapi juga ada tokoh-tokoh mereka, tokoh Quraisy, tokoh dan juga sepuh-sepuh mereka. Yang mana ini adalah kesempatan yang baik bagi Nabi SAW untuk menyampaikan dakwah Islam. Wa kanat qad nazalat alaihi suratan Najm, dan pada saat itu sudah turun
Surat An-Najm. Faqama fihim, maka Rasulullah berdiri di hadapan mereka. Wa akhadha yatluha faja'ah, dan Rasulullah pun membacakan kepada mereka surat An-Najm secara tiba-tiba. Ya, secara tiba-tiba. Jadi setelah tadi Rasulullah datang ke Masjidil Haram, kemudian melihat ada sekumpulan dari orang-orang Quraisy, ya di sana ada tokoh-tokoh mereka, ada orang-orang besar dari mereka. Rasulullah pun ya punya semangat untuk mendakwahi mereka. Maka dibacakanlah surat An-Najm. Wa kana arwa'u kalamin sami'uhu qattu. Dan ini adalah perkataan terindah yang pernah mereka dengar. Jadi sebelumnya memang mereka sangat familiar dengan syair-syair. Akan tetapi kalamullah ini, ya terutama yang dibacakan oleh Rasulullah SAW di surat An-Najm ini, merupakan kalimat-kalimat yang belum pernah mereka dengar ada kalimat yang seindah itu. Dan memang kalau kita lihat, ya pemirsa dan juga pendengar sekalian, dalam surat An-Najm, ya kalau kita belajar bahasa Arab, ya atau kita belajar sastra secara umum, ya ketika entah itu dalam bahasa Arabnya atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya kemudian dimaknai, itu kalimat-kalimat yang sangat indah sekali, ya ada sajaknya di sana dari awal sampai akhir. Ada kalimat-kalimat yang memang benar-benar indah ketika disampaikan, terutama orang-orang yang mengetahui atau memahami bahasa Arab. Dan tentunya musyrikin Quraisy ya tadi sudah familiar dengan syair-syair, dan mereka adalah para ahli bahasa juga, yang setidaknya mereka memahami, ya walaupun tidak memaknai dengan baik atau benar atau sempurna, tapi mereka memahami apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kalimat yang disampaikan itu adalah kalimat terindah yang pernah mereka dengar. Fandahasyu li rawati hadzal kalam, maka mereka pun terkejut. Ya, mereka terkejut, atau dalam hal ini terkejutnya itu adalah kagum, ya. Jadi bukan terkejut kaget, tapi kagum karena saking indahnya li rawati hadzal kalam. Wa akhadha minhum kullama akhadh. Bahkan mereka fokus, ya mereka fokus. Fabaqaw yastami'una ilaihi mabhutina sakitin. Dan terus mereka menyimak, bukan hanya mendengarkan tapi menyimak, benar-benar menyimak apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu mabhutina sakitin, dengan tenang, ya dengan diam, seksama lah, ya dengan seksama. Jadi seolah-olah mereka terhipnotis dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam surat An-Najm itu. Hatta idza tala fi khawatimis surah, bahkan sampai Rasulullah melantunkan, ya, membacakan pada akhir-akhir dari surat An-Najm ini, wa qawari' khawatimis surah zawajir wa qawari' tarat lahal qulub, yang membuat hati, apa istilahnya, terbang, ya. Jadi ini adalah sebuah gambaran ketika seseorang mendengar atau mengalami suatu kejadian, ya, atau mendengar sesuatu yang benar-benar membuat mereka terbangun, membuat mereka, kalau itu adalah sebuah kesedihan, terbawa emosinya, kalau itu adalah suatu semangat yang dimotivasikan, ya maka mereka akan tergugah hatinya, seperti itu, ya. Jadi seolah-olah hati mereka terbang, jadi benar-benar terbawa oleh suasana dari kalimat-kalimat indah yang dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di surat An-Najm tersebut. Wa tala fil akhir, kemudian pada akhir dari surat tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan fasjudu lillahi wa'budu.
maka bersujudlah kalian kepada Allah dan beribadahlah. Ya, beribadah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kalau kita lihat dalam mushaf-mushaf kita ada apa namanya ini? Ya, tanda sajdah. Ya, berarti ayat ini adalah ayat sajdah. Maka yang dilakukan oleh Nabi SAW kharra sajidan. Rasulullah pun apa namanya tunduk atau menyungkurkan ya diri beliau untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sajadal jami'. Ya, dan orang-orang musyrikin Quraisy atau orang Quraisy secara umum yang mendengar ya lantunan ayat suci tersebut juga ikut seluruhnya ikut bersujud. Ya, jadi seluruh dari orang yang mendengar itu ikut bersujud. Walam yamliku anfusahum, mereka tidak bisa menahan diri mereka. Artinya benar-benar mereka terbawa suasana. Bukan karena mereka ikut atau meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tapi murni ini adalah suasana ya. Karena tadi saking indahnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini, mereka tidak bisa menahan diri mereka sehingga ketika Rasulullah bersujud, mereka pun turut bersujud seluruhnya. Ya. Kemudian dalam hadis disampaikan rawal Bukhari an Ibnu Abbas an Ibnu Mas'ud ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Najm. Jadi ini rangkuman bukti ya, dalil tentang kejadian tersebut. Fasajada biha, kemudian Nabi sujud, fama baqiya ahadun minal qaum illa sajada, dan tidak ada satupun yang tersisa kecuali semuanya ikut bersujud. Ya, jadi menurut cerita dari Ibnu Mas'ud juga ya sama persis bahwasanya seluruh dari yang mendengar surat An-Najm ini ikut bersujud bersama Rasulullah SAW. Fa akhadha rajulun minal qaum, kemudian ada satu orang ya, setelah bersujud itu ada satu orang berdiri atau bangkit, fa akhadha rajulun minal qaum kuffan min hasa au turab, kemudian memegang ya, menggenggam menggenggam hasa au turab, kerikil atau tanah, farafa'ahu ila wajhihi, kemudian mengangkat genggaman pasir atau tanah atau kerikil tersebut ke wajahnya, wa qala yakfini hadza, ini menunjukkan penentangan ya, kata dia cukup ya, jangan dilanjutkan lagi ya. Ini merupakan sebuah penentangan karena orang tersebut ya juga terbawa suasana sebenarnya, namun ketika menyadari bahwa ini adalah satu euforia ya, yang diikuti oleh seluruh kaum di sana, kemudian akhirnya dia pun marah dan mengancam atau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakfini hadza falaqad ra'aituhu ba'd qutila kafiran ya. Dan kata Ibnu Mas'ud ya, yang menyampaikan hadis ini atau yang menyampaikan athar ini, kata beliau, aku melihatnya meninggal atau mati ya dalam keadaan kafir ya, mati dalam keadaan kafir. Wahuwa, yaitu adalah Umayyah bin Khalaf, qutila yaum badrin ya, qutila yaum badrin, yaitu Umayyah bin Khalaf yang pernah kita sampaikan juga cerita-cerita atau kisah-kisah dari Umayyah bin Khalaf yang begitu
memusuhi Rasulullah SAW, yang begitu membenci Rasulullah. Ia pun mati dalam keadaan kafir di perang Badr, yaitu adalah perang pertama ya antara musyrikin Quraisy dengan kaum muslimin, dan dialah orang yang juga mati dalam keadaan kafir di perang pertama tersebut ya. Kejadian ini menjadi sebuah fenomena, menjadi sebuah berita yang tersebar kemudian sampai ke negeri Habasyah. Dan sayangnya berita yang sampai itu ternyata tidak utuh atau tidak lengkap. Jadi kemungkinan ya, adalah headline-nya saja yang sampai kepada mereka bahwa musyrikin Quraisy ikut sujud bersama Rasulullah, atau mungkin ya biasanya dari mulut ke mulut itu sudah berbeda ya. Ada bumbu-bumbunya di sana, yaitu kaum musyrikin Quraisy sudah meyakini, sudah mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah sehingga ikut bersujud bersama kaum muslimin dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka apa dampaknya? Audatul muhajirina ila Makkah. Kembalinya kaum muhajirin ke Makkah. Jadi dengan sebab berita ini sampai kepada mereka, ada dari sebagian mereka yang pulang ke Makkah. Ya, padahal mereka belum mendengar seutuhnya atau belum tahu kebenaran dari berita tersebut. Baik. Wasala hadzal khabar ila al-Habasyah. Kabar ini sampai ke negeri Habasyah. Walakin fi suratin takhtalifu 'anil waqi', namun dengan gambaran atau dengan cerita yang berbeda dari kenyataannya. Bisa kita katakan ini adalah berita hoax yang sampai kepada kaum muslimin di negeri Habasyah. Faqad balaghahum, berita yang sampai kepada mereka adalah anna Quraisyan aslamu, bahwa Quraisy telah masuk Islam. Tentu ini adalah berita yang sangat menggembirakan kalau memang beritanya adalah berita yang baik ya, atau berita yang benar ya. Maka dari itu berita ini menjadi heboh di antara kaum muslimin yang ada di negeri Habasyah. Faraja'u farihina mustabishirin. Mereka pun karena mendengar berita ini gembira, ya mereka gembira, suka cita atau riang gembira ya, dan kembali ke kota Makkah. Atau ya bisa kita terjemahkan, mereka kembali ke kota Makkah dengan riang gembira karena mendengar berita tersebut. Falamma kanu duna Makkah sa'atan min nahar arafu jaliyatal amr. Maka ketika mereka sudah dekat dengan kota Makkah, ya di sini bisa kita terjemahkan sa'atan min nahar, ya bisa beberapa saat atau beberapa jam, kalau sekarang ya bisa kita sebut seperti itu. Sudah sangat dekat dengan kota Makkah, mereka baru tahu arafu jaliyatal amr, berita yang sebenarnya atau perkara yang sebenarnya, yang mana ya mereka mendengar berita sebelumnya ya adalah masuk Islamnya musyrikin Quraisy. Namun ketika sudah dekat ya sudah tanggung ini, sudah mau masuk ke kota Makkah, mereka baru tahu bahwa ternyata bukan masuk Islam, tapi hanya terbawa euforia saja ketika dibacakan surat An-Najm. Faminhum, maka sikap mereka adalah faminhum, di antara mereka orang-orang yang sudah pulang ke Mekah, man raja'a ilal Habasyah, kembali lagi. Jadi sudah jauh tapi kembali lagi ke negeri Habasyah. Sebagian dari mereka yang mencari aman ya, kembali lagi ke negeri Habasyah. Wa minhum, tapi sebagian lagi, man dakhala Makkah sirran, ada yang masuk atau melanjutkan ke kota Makkah namun dengan sembunyi-sembunyi. Ya, dengan sembunyi-sembunyi. Au fi jiwari ahadin min Quraisy, atau ya opsinya adalah dengan perlindungan dari salah satu di antara
Quraisy. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menyewa bodyguard ya, atau menyewa orang untuk bisa menjamin keselamatannya masuk ke dalam kota Makkah ya. Adakah seperti itu? Ya, zaman dahulu ada ya. Jadi benar-benar ia menyewa seseorang untuk menjamin ya, bahwa dia akan aman masuk ke kota Makkah tersebut ya. Dan ini tentunya dengan bayaran ya. Jadi sebagian mereka merelakan mengeluarkan ya sebagian dari hartanya untuk masuk ke kota Makkah dengan perlindungan, namun sebagian yang lain juga memutuskan untuk kembali ya ke negeri Habasyah untuk mencari aman di sana. Apakah kemudian kisahnya sudah selesai? Tidak ya, pemirsa dan juga pendengar sekalian. Bahkan hijrah berikutnya ke negeri Habasyah ini mendapat pertentangan yang sangat atau yang cukup sengit ya. Bahkan nanti dikisahkan bahwasanya mereka akan datang ya, musyrikin Quraisy ini akan datang ke negeri Habasyah untuk melobi ya Raja Najasyi agar bisa mengembalikan kaum muslimin ke kota Makkah, dan insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Cukup kita atau kita cukupkan sampai sini dulu insyaallah taala. Pertemuan kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.